Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen pembimbing maupun penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi warzuqni fahma wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan membacakan karya tulis ilmiah akhir, yaitu berjudul Risiko perfusi cerebral tidak efektif, yaitu hipertensi pada Nyonya M di ruang perawatan Puskesmas Airupas, Kabupaten Ketapang. Latar belakang, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Angka kejadian hipertensi terus meningkat di dunia mencapai 1,13 miliar jiwa per tahun. 2018, hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Pada 2018, prevalensi hipertensi di Kalimantan Barat meningkat menjadi 36,99% dari data Reskesdas tahun 2013 sebelumnya yang berjumlah 28,3. Angka hipertensi tertinggi berada di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu 11,74%, disusul Kota Singkawang 10,38% dan Kota Pontianak sebesar 9,52%. Kabupaten Ketapang berada pada urutan ke-11 dengan jumlah penderita hipertensi terbanyak dari 15 kota dan kabupaten provinsi Kalimantan Barat. Pasien dengan hipertensi berisiko mengalami perfusi cerebral tidak efektif hingga meningkatkan risiko komplikasi penyakit lain seperti penyakit stroke. Tujuan karya ilmiah akhir ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada masalah keperawatan risiko perfusi cerebral tidak efektif hipertensi pada Nyonya M di ruang perawatan Puskesmas Airupas Kabupaten Ketapang. Tinjauan pustaka, risiko perfusi cerebral tidak efektif adalah kondisi berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Tim Pokja, SDKI, DPP, PPNI 2017. Kondisi klinis yang dapat menyebabkan timbulnya risiko perfusi cerebral tidak efektif salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi saat tekanan darah berada di ruang rentang normal. Seseorang dinyatakan mengalami hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan kurang dari 90 untuk tekanan darah diastolik. Ketika dilakukan pengulangan Musakkar de Zafar 2021. Diagnosis keperawatan pada pasien hipertensi, risiko perfusi cerebral tidak efektif, intoleransi aktivitas, penurunan curah jantung, nyeri akut, keletihan. Pengkajian studi kasus Nyonya M, keluhan utama, pasien mengatakan nyeri terasa nyilu pada otot di seluruh tubuh dan tegang pada leher bagian belakang, skala nyeri 6 dan terus-menerus, dirasakan saat aktivitas dan istirahat. Selain itu, pasien mengatakan merasa sakit kepala, tampak berkeringat, mengatakan lemas seluruh tubuh dan membutuhkan bantuan untuk melakukan aktivitas seperti makan, ke toilet, dan lain-lain. Pasien juga mengatakan mual dan tidak nafsu makan. Pasien tampak makan hanya kurang dari setengah porsi. Diagnosis keperawatan, risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencidera fisiologis. Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Intervensi dan implementasi tanggal 6 Mei 2024, data subjektif, pasien mengeluh sakit kepala terus-menerus. Data objektif, tekanan darah pasien sampai ke 187 per 104, frekuensi nadi 89 kali per menit, suhu tubuh 36,8 Celcius dan frekuensi napas 20 kali per menit. Action, mengidentifikasi penyebab peningkatan, memonitor tanda dan gejala peningkatan tik, memonitor main arterial pressure, memonitor status pernapasan, memonitor tekanan darah, nadi pernapasan, suhu tubuh, oksimetri nadi. Respon pasien memiliki risiko terjadinya peningkatan tik dikarenakan tekanan darah pasien.
Terjadinya peningkatan tik, saya ulang, maaf. Respon pasien memiliki risiko terjadinya peningkatan tik dikarenakan tekanan darah pasien yang tinggi, 180/100. Nadi mencapai 124 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, saturasi 98%. Tanggal 7 Mei 2024, data subjektif pasien mengeluh sakit kepala, data objektif tekanan darah 180/100, frekuensi nadi 87 kali per menit, suhu tubuh 36,7, dan frekuensi napas 21 kali per menit. Action mengidentifikasi penyebab peningkatan, memonitor tanda dan gejala peningkatan tik, memonitor mean arterial pressure, memonitor status pernapasan, pemberian posisi semipolar atau head up 30 derajat, memonitor tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, oksimetri nadi. Respon pasien memiliki risiko terjadinya peningkatan tik dikarenakan tekanan darah pasien yang tinggi, 163/94, maaf 117, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, akral normal 21, pernapasan 21 kali per menit, napas teratur, saturasi 98%. Pasien mengatakan posisi yang diberikan sudah nyaman. Intervensi dan implementasi. Tanggal 8 Mei 2024, data subjektif pasien mengatakan sakit kepala sudah mulai berkurang sedikit. Data objektif tekanan darah pasien 163/94. Frekuensi nadi 84 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Frekuensi napas 21 kali per menit. Action memonitor tanda dan gejala peningkatan tik, menghindari manuver falsafa, memonitor mean arterial pressure, memberikan posisi semipolar, head up 30 derajat, memonitor tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, saturasi. Respon tekanan darah pasien mulai membaik, 163/86, maaf 111,7. Suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, akral normal 21, pernapasan 21 kali per menit, napas teratur, saturasi 99%. Pasien diberikan edukasi tentang manuver falsafa. Pasien mengatakan posisi yang diberikan sudah nyaman. Evaluasi hari ketiga, tanggal 8 Mei 2024, subjektif, pasien mengatakan masih merasa sakit kepala. Objektif, tekanan darah pasien 163/86, frekuensi nadi 84 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, dan frekuensi napas 21 kali per menit. Analisa masalah teratasi sebagian, perencanaan intervensi dihentikan. Pembahasan pengkajian 1. Pada tahap pengkajian, penulis menemukan kesamaan antara kasus dengan teori, di mana gejala yang dirasakan penderita adalah merasakan sakit kepala, mual, serta merasa ingin muntah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nurarid dan Kesuma 2015, bahwa hipertensi dapat menimbulkan gejala-gejala seperti mual, muntah, serta akan merasakan nyeri pada kepala. Nyeri terjadi karena adanya metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat sehingga akan menimbulkan nyeri. Hal ini terjadi karena sel kekurangan oksigen untuk melakukan metabolisme. Diagnosa keperawatan. Diagnosa yang diangkat pada kasus yaitu berdasarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien. Diagnosa utama yang diangkat adalah risiko perfusi cerebral tidak efektif. Hipertensi sangat berisiko mengalami perfusi perifer tidak efektif. Hal ini dikarenakan sirkulasi ke cerebral atau ke otak mendapatkan hambatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah hambatan yang terjadi oleh adanya plak pada pembuluh darah yang diakibatkan pola hidup yang kurang sehat seperti merokok dan gemar makanan yang tinggi lemak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ugul 2019 bahwa merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi, dan penelitian yang dilakukan oleh Kartika
dan kawan-kawan 2017 bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan lemak dan usia dengan kejadian hipertensi. Intervensi dan implementasi pemberian posisi head up pada Nyonya M juga dilakukan untuk menjaga serta mengurangi risiko peningkatan tekanan intrakranial serta mencegah terjadinya perfusi cerebral tidak efektif. Posisi head up 30 derajat merupakan posisi untuk menaikkan kepala dari tempat tidur dengan sudut sekitar 30 derajat dan posisi tubuh dalam keadaan sejajar. Baharudin 2018. Keseimbangan oksigen otak dipengaruhi oleh aliran darah otak. Proteksi otak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan sel-sel otak yang diakibatkan oleh keadaan iskemia. Iskemia otak adalah suatu gangguan hemodinamik yang akan menyebabkan penurunan aliran darah otak sampai ke suatu tingkat yang akan menyebabkan kerusakan otak yang irreversible. Intervensi dan implementasi posisi setup 30 derajat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi di otak sehingga menghindari terjadinya hipoksia pasien dan tekanan intrakranial menjadi stabil dan batas normal. Selain itu, posisi ini lebih efektif untuk mempertahankan tingkat kesadaran karena sesuai dengan posisi anatomis dari tubuh manusia yang kemudian mempengaruhi hemodinamik pasien Supraptini 2020. Pemberian posisi head up dapat menurunkan aliran balik ke otak sehingga akan mengurangi desakan pada otak dan menurunkan tekanan intrakranial. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jaya 2021 bahwa posisi head up terbukti menurunkan serta mengontrol tekanan intrakranial. Simpulan, berdasarkan dari 3 diagnosa keperawatan yang diangkat pada Nyonya M setelah dilakukan asuhan keperawatan selama proses keperawatan 3 hari yaitu pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2024 menunjukkan bahwa semua diagnosa keperawatan teratasi sebagian. Saran, pihak puskesmas untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap penderita hipertensi, guna menjaga kualitas hidup penderita dan mencegah terjadinya komplikasi yang serius. Keluarga diharapkan sebagai keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi, terutama dengan penyakit tertentu seperti jantung, hipertensi. Selain itu, pentingnya untuk selalu pemeriksaan kepelayanan kesehatan, terutama ketika mengalami gejala seperti mual, lemas, keletihan, serta mengalami kram atau tegang pada otot. Untuk mahasiswa atau mahasiswi, penulisan karya ilmiah akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami hipertensi untuk mengembangkan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan keperawatan pada pasien yang mengalami hipertensi dan selalu inovatif untuk pengembangan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan evidence. Terima kasih Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Supriyadi Eskap MH SPHD selaku pembimbing KIA saya dan Nurse Anissa Rahmawati Eskap MKap sebagai penguji. Saya akhiri, sekian, saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.